Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman-teman. Kali ini saya lagi mempersiapkan motor buat perjalanan mudik tahun ini. Dan di perjalanan kali ini kita ditemani oleh Fenrir Engineering. Terima kasih udah support channel kecil ini. Ini salah satu hal penting yang diperhatikan buat sebuah perjalanan ya. Nanti kita langsung pasang aja kampas remnya. Oke teman-teman, kampas rem dari Fenrir sudah terpasang. Pengereman lebih enak harusnya. Nanti kita coba buktiin aja langsung di Pantura ya. Setelah ini mah saya mau bersih-bersih motor sama ini paling. Kirian nih ada beberapa part yang mau diganti. Tapi nantilah, nggak usah saya jelasin itu mah. Ya. Sampai bertemu di Pantura. Mudik mau Bit? Kemana weh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman-teman. Hari ini kita ketemu lagi. Akhirnya kita jalan-jalan lagi nih. Di perjalanan kali ini agak spesial karena perjalanannya berbarengan dengan arus mudik. Ya bisa dibilang perjalanan mudik lah ya. Walaupun saya nggak pulang kampung secara harafiah gitu. Jadi rute kali ini saya pengen panturaan lagi sama seperti tahun kemarin, tapi finishnya mungkin yang akan beda. Karena kemarin walaupun panturaan saya finish di Yogyakarta. Nah kali ini mungkin pengen di kota-kota yang berada di pesisir pantai utara aja mungkin ya. Oh ya, sekarang jam 17.05, masih di Bandung menuju Cimahi. Nanti saya banyak recordnya malam hari, mungkin mulai di Pantura aja ya, setelah sekitaran Simpang Jomin gitu. Karena di sini mah ya kayak gini-gini aja. Oke teman-teman, perjalanan dari Bandung full hujan. Ini baru ganti lagi, tadi udah pakai jas hujan, sendalan. Sekarang jam 19.49 masuk di Gapura Indung Rahayu atau masuk ke kota Purwakarta. Nih setupan mudik kali ini kayak gini. Oke, sekarang saatnya kita meluncur menuju Cikampek, Simpang Jomin. Dan nanti selamat menikmati perjalanan mudik virtual ya. Yo, welcome Pantura. Alhamdulillah, senang rasanya bisa menginjakan aspal Pantura lagi. Kalau dilihat-lihat arusnya padat sih tuh yang ke arah timur. Nah, ini kalau lagi arus mudik tuh kita diharuskan memutar dulu ke sebelah kiri teman-teman, ke arah Pasar Cikampek. Wih rame coy. Alhamdulillah, saya senang malahan kalau macet-macetan.
Sini posko-posko mudik tersedia juga tuh, pos kesehatan, pos buat istirahat. Tuh lihat yang ke arah timur, gokil. Anjing, biskon. Yoi, tahun kemarin saya nggak dapat momen macetnya. Padahal bisa belok kanan cok. Baiklah, kita gas terus sampai Pasar Cikampek biar dapat macetnya panjang. Aneh ya, orang menghindarin macet. Gokil, lihat sebelah kanan teman-teman. Nanti kita muter, kita jalurnya ke sana tuh. Yes, kita sudah putar balik. Nih, yang dari arah Jabodetabek bertemu semua di sini. Mudik Lebaran Iran Cilacap, anjay. Sebenarnya agak janggal sih plat D mudik lewat jalur Pantura. Karena rata-rata plat K, plat R, plat G, plat H tuh. Ini mah emang agak aneh aja sih. Mana mudiknya akal-akalan doang. Nah, ini dia Simpang Jomin, flyover Simpang Jomin. Gokil, di sini rapat banget. Mana nih Matic dengan stiker Matic Trans Jawa biasanya pada lewat sini. Jujur saya senang bisa melihat suasana mudik langsung kayak gini. Karena biasanya cuma lihat di sosmed ya, lihat macet-macetan, lihat tempelan-tempelan tulisan gitu. Nah, kali ini saya menyaksikan langsung dan terjun langsung ikut macet-macetan, jadi berasa senang aja. Ini mudik with Ayang, oh plat T, warga lokal. Bang, kenapa nggak ngambil jalur selatan bang? Bang, kenapa ke Panturanya nggak lewat Sumedang aja bang dari Bandung? Nggak dapat suasana kayak gini ya sih? Kalau di sini tuh macam-macam motor yang lewat sini ya, dan macam-macam pemudik. Karena rata-rata pemudik dari Jawa, istilah dari Jawa tuh Jawa Tengah, Jawa Timur, mereka merantau ke Jabodetabek dan mereka ambil jalur sini. Sedangkan yang menggunakan mobil tuh udah dipastikan lewat tol, kecuali ya mobil-mobil angkutan kayak gini logistik emang masih boleh jalan ya. Ya kayak gitu. Terus kalau lewatnya ke selatan tuh macetnya bercampur teman-teman. Dikarenakan di selatan belum ada tol Trans Jawa bagian selatan mungkin ya. Jadi pemudiknya tuh motor dan mobil tuh bercampur gitu. Kalau di sini kan padatnya tuh ya lihat motor kayak gini. Terus hitung-hitung remedial karena tahun kemarin saya nggak dapat suasana padat kayak gininya nih. Karena saya datang ke sorean teman-teman. Jujur udah agak lapar, ini sekarang jam 9 kurang 10. Nih kata-kata hari ini mas. Pulang kawan, wanita yang dulu kamu incar di kampung sekarang sudah jadi janda. Bekasi Indramayu. Anjay, hati-hati mas. Buat mas siapa nih? Aduh, ada tiktoknya tapi nggak kebaca, tulisannya kecil banget. Ya tadi lagi bahas apa ya, sampai lupa. Ya kebetulan perut juga sudah lapar, ini udah jam 9. Kemungkinan makan di pom bensin lah, sekalian ngisi, kita ngefull tankin di daerah Subang mungkin di depannya. Dan sudah dipastikan antrian pom bensin juga bakalan panjang. Nah sebenarnya ada pelang hijau arah kiri Cilamaya. Nah sebenarnya kampung halaman saya mah ke Cilamaya teman-teman, Kabupaten Karawang. Yo, belok kiri sini. Dulu waktu kecil kan mudik bareng keluarga tuh pakai mobil dan belum ada tol Trans Jawa ya. Bahkan belum ada tol Jakarta Bandung, Cipularang, sempat ngalamin saya mah mudik lewat Purwakarta pakai mobil, macetnya bukan main teman-teman. Kabupaten Subang, baru masuk Kabupaten Subang bagian utara. Jalanan sebelah kiri aja karena kemarin dapat spoiler di TikTok katanya ambil kiri aja, lubang-lubang banyaknya di kanan. Oke, kita turuti.
Kata-kata hari ini mas, bilang sama Dilan kalau yang berat itu bukan rindu, tapi mudik kurang sangu. Anjay, kurang sangu tuh artinya kurang bekal teman-teman. Bahasa Jawa itu. Banjarnegara dia, Karawang Banjarnegara. Oke, hati-hati di jalan mas. Pokoknya ada SPBU terdekat, saya mau berhenti ngisi bahan bakar motor dan bahan bakar pengendaranya juga. Sudah lapar. Saya lihat kiri ada SPBU di sini. Kita ngisi dulu aja. Kita antri cuy. Alhamdulillah tidak terlalu panjang, pertalit aja. Ya, kursi udah digelar. Makanan untuk kali ini kita nggak beli karena tadi pas berangkat tiba-tiba si mama dibekelin bawain nasi, kerupuk dan lain-lain. Ya sudah, kita hajar aja karena nggak bisa nolak kalau udah dikasih sama mama mah ya. Pemberian ibu mah terbaik ya. Makanan udah habis, masih ada roti lumayan 2 manis nih buat cuci mulut. Lauk masih ada sisaan. Ini nasinya satu lagi buat nanti sahur. Semoga bisa tetap puasa ya. Minum dikit lagi nanti beli. Ini ion, penambah ion udah ada. Kopi masih dikit lagi buat nemenin ngerokok setelah makan. Sampahnya jangan lupa. Setelah ngisi bensin, di sampingnya nih ada lahan gini, lumayan ya. Makan gak usah beli, disiapin sama si mama. Aduh terbaik. Jangan ditolak teman-teman, kalau udah disiapin sama ibu dikasih makanan harus dibawa, jangan ditolak. Pak, saya juga mikirnya kan tinggal beli gitu ya, makan 15.000 20.000 udah dapet. Kalau buat tempat ngeres, tempat makan mah kalian jangan ragu teman-teman, lewat Pantura mah banyak banget. Nggak sampai sekilo juga kalian pasti nemu lagi tempat ngeres, tempat makan gitu ya. Buat toilet diusahain jangan di SPBU karena antriannya bakal panjang, kalian bakal kebuang waktu tuh di sana. Lebih baik cari masjid atau enggak ke toilet umum yang disediain warga tuh, biasanya ada tuh. Di situ aja. Sama aja kok bayar 2.000 ini. Gimana teman-teman puasa kalian, lancar nggak puasanya? Saya alhamdulillah lancar full. Semoga besok juga rencananya dari Semarang nanti mau lanjut ke Jogja. Dan perjalanan siang hari semoga bisa tetap puasa. Ya walaupun ada pengecualian ya, musafir di perjalanan diperbolehkan untuk tidak puasa, tapi kan tetap harus dibayar puasanya teman-teman. Kata-kata hari ini mas, bilangnya masih trauma, taunya malu naik motor tua. Bekasi Pemalang, Astrea Bulus, keren sih. Nah beginilah teman-teman realita mudik yang nggak bisa dihindari setiap tahunnya, apalagi di hari pertama libur atau hari pertama cuti bersama. Ya mau nggak mau kalian kalau mudik motoran lewat Pantura khususnya harus mau menerima realita seperti ini. Jangan ngeluh, nikmatin aja karena nggak setiap hari juga kan ngalamin kayak gini. Oh tuh lihat di map si bapak di depan udah biru, macetnya daerah sini doang. Semoga akurat ya. Ada pak polisi lagi merekam, ada yang kehilangan sepertinya, mencari-cari apa tuh. Sudahlah. Yoi.
sudah lepas, nggak tahu ada apa, tapi yang jelas tadi ada polisi, mungkin ditutup, nggak tahu apalah. Sekarang udah bisa ngegas lagi nih. Nih sekarang sudah mulai mau memasuki perbatasan Indramayu. Kenapa saya tahu? Karena sudah banyak orang yang mau nyapu koin. Sebenarnya ini tuh tradisi yang membahayakan, takutnya terjadi kecelakaan gitu, ketabrak. Karena kalau ada yang lempar koin tuh mereka langsung rebutan, nggak tanggung-tanggung bakalan loncat ke jalan. Walaupun kali atau jembatan yang dikeramatkannya itu masih jauh, mereka mengular sampai ke sini teman-teman, karena kebiasaan itu loh. Makin tahun makin panjang tuh lihat, cok, rebutan anjir. Harusnya jangan dikasih ya. Jadi siapapun yang lewat ya udah biarin aja. Tuh lihat, duitnya banyak coy. Tuh. Udah dijadikan kayak ini loh, kayak kerjaan tiap apa, kayak freelance tahunan. Padahal ada polisi, tetap aja masih nekat. Penghasilannya gede katanya, sehari bisa 200, 300. Oh nggak ada, dibubarin kasihan. Nih yang nakal tetap ada. Biasanya lebih panjang sih. Di video saya tahun lalu, gila panjang banget itu. Tuh lihat, tuh. Oh. Ada truk juga tetap mereka loncat cuy, demi koin. Tuh jembatannya itu yang tadi tuh. Alhamdulillah udah bisa sedikit lebih tertib. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang membludak sekali para penyapu koinnya. Dan yuk, kayak gitu dulu aja. Sekarang kita lanjut lagi. Nanti kemungkinan titik kemacetannya di Cirebon. Dan setelah Cirebon mungkin bakal berkurang volume kendaraannya, karena banyak juga pemudik dari Cirebon, Indramayu Cirebon. Jadi tinggal menyisakan yang ke arah Jawa Tengah. Oke, saya tancap lagi. Sekarang by the way udah jam 11.04 dan Cirebon pun belum. Gokil. Iya, sudah di daerah mana ini? Losarang teman-teman. Losarang tuh Indramayu ya. Ya, dari tadi kayak gini-gini aja. Dan bener ya, jalan jelek tuh banyaknya di sebelah kanan. Makanya saya seset kiri aja kayak gini. Makin malam makin bervariasi para anomali panturanya. Bengkel penuh coy, gokil. Jam berapa ini? Jam 11.31. Bengkel penuh mengantri. Ya, rezeki buat yang punya bengkel ya teman-teman.
Masuk Cirebon mulai banyak motor-motor yang berguguran teman-teman. Tadi di sebelah kiri banyak banget yang lagi bongkar motor secara mandiri. Ya mungkin ada trouble kecil ya, semoga aja nggak trouble besar biar segera teratasi dan bisa melanjutkan perjalanan. Iya, di persimpangan Palimanan. Kalau belok kanan tuh ke arah Sumedang, Jatinangor, Bandung. Kita kiri ke arah timur. Alhamdulillah jam 12.26 kita sampai di kota Cirebon. Kita cari minimarket dulu ya teman-teman. Berapa jam perjalanan? Nggak tahu, nggak ngitung Ini sampai sini aja udah 6 jam dan 6 jam perjalanan. Sampai Semarang 200 kiloan lagi. Kenapa tadi ditilang? Mau ditilang musim mudik ya mah. Motor bodongnya mau dieureunkeun. Jam 1.05 di Cirebon kota nih. Daerah Kebarepan. Mau lanjut jalan guys. Nanti ngeres lagi pas sahur mungkin sekitar jam 3-an. Lalu lintas mah lihat kayak gini nih rame. Gak kerasa jam 1 dan gak kerasa perjalanan udah jauh karena di jalan banyak temen gitu, macet. Motor udah adem, ngeres udah cukup. Kita packing, siap-siap berangkat lagi ya guys ya. Cirebon, daerah Tengah Tani. Suasana masih ramai pemudik, tapi tidak chaos gitu ya. Kayak hari-hari biasa, cuman lebih ramai aja gitu sama pemudik yang lewat. Kenapa saya tahu itu pemudik? Karena plat nomornya T AA tuh. Terus setelannya gembolan, ya, setelan pemudik banget kan. Ya kayak gini. Nanti dari sini biasanya makin ke arah timur tuh semakin sepi teman-teman. Kenapa semakin sepi? Karena banyak yang udah finish di Cirebon, Indramayu tadi. Terus nanti juga di Brebes ada percabangan lagi ke arah selatan buat yang pulang ke arah Cilacap, ke arah Kebumen gitu. Mereka ke split ke bagian selatan. Jadi jalur Pantura semakin timur seharusnya semakin sepi. Dan by the way sekarang jam 1.16. Bensin udah sisa 1 bar. Nanti SPBU terdekat saya isi lagi. Rada boros ternyata setelah ganti settingan CVT ini teh. Dipilih ke settingan gerung saya teh. Ada Aerox anomali juga yang setelan mudik. Plat AD sama plat R. Aerox anomali. Soalnya jarang banget orang pakai Aerox dipakai luar kotaan teman-teman. Sok aja coba cari. Plat AD yang satunya plat R. Saya plat D. Anomali sendiri, Aerox Old lagi. Itu Aerox Turbo yang kanan, ini Aerox New, saya Aerox Old. Halo bang, salam kenal bang. Siapa tahu nanti abangnya nonton sama si tetehnya, si mbaknya, Mbak E. Orang lain mau mudik teh bawa pasangan, halo guys. Saya mau bawa tas wae anjir. Mana bukan ke kampung halaman asli pula. Aneh. Gini nih, jadi nggak kerasa kayak jam 1 malam guys, serius. Karena suasananya tuh ya bukan suasana tengah malam.
Biasanya kalau jalan tengah malam gini kan pasti kebagian macet ya. Pasti kebagian lowong maksudnya, nggak macet kayak gini. Ternyata dari tadi tuh masuk di antrian Pertamax, Pertalitnya situ sebelah kiri, pantesan lebih panjang. Sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak aneh. Yang aneh mah itu tuh pegawainya nyeker anjir. Anomali langka ini. Jam 2.24 masih seru sejauh ini. Dan di depan kita memasuki perbatasan Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten atau Kota Brebes. Ya, alhamdulillah sedikit demi sedikit tercicil, walaupun kayaknya kebanyakan buang waktu deh. Saya tadi juga sempat berhenti dulu sebat karena tiba-tiba ngerasa pusing. Lagi pada berhenti foto-foto di Selamat Datang Brebes. Ya, di depan kita memasuki persimpangan. Buat yang split ke arah selatan biasanya bisa di depan nih, belok ke kanan. Dan ya, dipastikan semakin timur semakin sepi juga pemudiknya. Semoga tidak seperti tahun kemarin ya. Saya tahun kemarin mudiknya sepi banget teman-teman. Yang mau ngecek boleh dicek deh. Yoi, nih sebelah kanan tuh arah Purwokerto. Yang mau ke Purwokerto, ke Cilacap, mungkin pada belok di sini nih. Ada. Sebelah sana teman-teman. Tuh. Oh, ditutup putarannya di depan. Wih, banyak juga ternyata. Lihat yang mau ke arah selatan dari Pantura. Switching ke selatan lewat sini nih. Yang ke Jogja juga bisa. Terlihat langsung lebih sunyi teman-teman. Yoi, kita di persimpangan tuh, Jalan Lingkar Utara Brebes Tegal. Ambil sebelah kiri. Kita lewat kotanya aja teman-teman, karena jam segini sudah dipastikan jalannya sepi. Kalau ke Lingkar Utara tuh sebenarnya nge-bypass persimpangan, terus ya perkotaan lah. Tapi jalannya gelap. Terakhir pulang dari Dieng, saya lewat situ gelap gulita teman-teman. Jadi saya lewat lurus saja. Pengen foto juga di Gapura Tegal Bahari, semoga kebagian. Ya. Oke teman-teman, sekarang udah jam 4.06. Melanjutkan perjalanan menuju Semarang. Masih di Tegal ya, ini baru cabut banget. Sekarang beres ini sahur.
Nawa itu sama Godin, anak dari Fardusari, Ramadana Disanti, Tulillahi Ta'ala. Kata-kata hari ini mas, kula nuwun Pantura, senajan puasaku mokelan, tetap nekat melu lebaran. Bekasi Wonogiri 24 jam non AC. Oke, hati-hati mas. Suasana Tegal di malam hari kayak gini teman-teman. Di saat arus mudik ramai lancar, masih banyak ternyata yang lewat sini. Saking serunya Pantura di arus mudik tadi, saya sampai nggak ngeh, lupa pakai sarung tangan. Ingat-ingat tadi aja pas sahur, pas berhenti mau buka sarung tangan, mau makan, ternyata nggak pakai, kata saya teh. Kocak. Bang, ngantuk gak bang? Sejauh itu motoran tengah malam? Enggak teman-teman, karena kemarin udah mempersiapkan diri. Tidur dicukupin, makan dienakin, terus badan juga diistirahatin dulu. Jadi di perjalanan kerasa fit gitu, enak, enggak rewel. Aerox plat B, anomali lagi aja nih, boncengan pula. Bracket spakbor kayaknya logor deh. Kita cek dulu gitu. Aman. Ngecek doang, ngecek. Ke Semarang? Iya. Siap. Kaget cuk. Ternyata orang baik teman-teman. Jam 4.43 baru masuk Pemalang, masih rame ternyata. Seseru itu ternyata kalau mudik di hari yang tepat. Ya mungkin buat kalian yang tiap tahun mudik enak gitu ya, ngerasain macet-macetan, rebutan jalur sama pengendara lain. Tapi kalau saya jujur ini menikmati sekali sih suasana kayak gini, karena nggak punya kampung, nggak ada pengalaman mudik yang berkesan, apalagi pakai motor. Ditambah saya orangnya senang motoran juga gitu ya. Ya jadi senang aja lah. Lanjut lagi ya, Pemalang kayak gini sama kayak Tegal lah, mirip-mirip. Jalanan overall bagus, tidak seburuk yang saya kira. Karena dengar berita terutama di sosial media, katanya Pantura hancur. Iya sih, tapi nggak seburuk yang saya kira gitu. Alhamdulillah. Jam 5.08 masuk di Kabupaten Pekalongan, Kota Santri. Ya masih lumayan jauh teman-teman untuk mencapai Semarang. Badan udah semakin capek jelas, tapi masih aman, masih bisa. Tapi capek mah nggak bisa dipungkiri ya. Terus nanti ngeres sekitar jam 6 mungkin. Nih matahari udah mulai mau naik teman-teman, udah kelihatan tuh. Semoga di kamera dapat. Iyo, bensin 1 bar, nanti deh di Batang aja kayaknya. Ini baru masuk Pekalongan kota teman-teman. Halo, selamat pagi teman-teman. Pukul 5.28. Selamat datang di Kabupaten Batang. Foto nggak? Nggak usah lah. Males Langit mah lumayan rada cerah ya, kelihatan tuh di depan. Ada warna kuning-kuningnya gitu.
biru kuning. Jujur males banget sih kalau jalur yang menuju Alas Robannya masih sama seperti mudik saya tahun lalu. Tahun lalu aja di konten saya skip total karena jelek banget. Apalagi waktu itu lewatnya malam hari jam 2 teman-teman. Ada pom bensin kebetulan. Selamat pagi teman-teman dari Pekalongan, dari Batang. Jam 5.50. Cuaca cerah, lihat, ini enak sekali menemani perjalanan pagi ini. Saya lagi ngeres dulu habis isi bensin di sini nih, nggak tahu SPBU apa. Ya kayak gini, motor rada berdebu aja, tapi tetap masih ganteng dengan buntelannya. Anjay. Lihat, nggak pakai sarung tangan teman-teman. Gila, debu Pantura ternyata sekotor ini. Udah siang, saya mah takut ini, takut panas. Sebenarnya pakai sarung tangan tuh nggak enak gerak-gerak buat pegang HP, buat mencet kamera gitu. Makanya saya lebih seneng nggak pakai glove sebenarnya. Tapi kalau siang kan panas ya ke tangan. Sekarang jam 5.59, cuma duduk-duduk doang tadi juga udah. Menuju Semarang, tempat nanti saya menginap, 92 km lagi. Dan nggak tahu mau bahas apa lagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi yuk, bisa yuk. Sampai penginapan, nunggu di lobi aja, paling ikut pindahin file sambil ngedit dikit-dikit. Check-in jam 2, bobo sampai berbuka puasa. Yoi, selamat pagi Kota Batang. Ini alun-alunnya kah ini ya? Seru-seru. Jalanan bagus, tapi ampul-ampulan alias loncat-loncat karena beton. Gak apa-apa lah, segini mah pemerintah ada kerjanya gitu ya, memperbaiki jalan, nggak dibiarin gitu aja. Walaupun pengerjaannya jelek, sorry. Yoi, sekarang jam 6.30 pas kita memasuki Alas Roban. Ini ke kanan juga jalur lingkar Alas Roban namanya teman-teman. Ini jalur Alas Roban lama yang sebelah kanan, yang kiri jalur bypassnya. Nggak ada yang belok kanan, saya juga males kita ambil lurus aja jalan bypass. Soalnya Alas Roban tuh kan terkenal dengan keangkerannya ya. Apalagi Alas Roban lama tuh, dengan segala cerita mistisnya, dengan segala urban legend, dengan segala mitos. Dan karena suasananya seperti ini mah nggak ada serem-seremnya. Nanti deh kapan-kapan kalau lewat sini lagi malam hari kita coba. Ini di rest area Alas Roban juga masih banyak pemudik yang rest. Tidak seperti waktu tahun lalu lagi, perbandingannya selalu dengan tahun lalu.
Karena 2 kali saya mudik melintasi jalur ini dan kelihatan sih perbedaannya. Nah ini sebelah kanan jalur keluar dari Alas Roban Lama, teman-teman. Allahu Akbar. Go to the kill, go kill. Ini di depan memasuki Kabupaten Kendal, teman-teman, perbatasan antara Batang dan Kendal. Tuh, lagi pada foto-foto, saya mah lanjut dulu ah. Di sini nih jembatan merah tol Trans Jawa. Lagi pada foto-foto dulu, menikmati pemandangan. Pada ngerokok, saya nggak ngerokok, jadi malas kalau mau berhenti teh. By the way, pusing juga ini. Matahari nyorot di depan banget tuh, lihat di atas, mana terik lagi. Pengen berhenti tapi berhenti dulu nggak ya, santai aja gitu. Selamat datang di Kabupaten Kendal atau Kota Kendal teh. Jam 6.39 masih. Cok, kereta di bawah. Anjir, momen langka anjir. Yo, nemuin spot bagus teman-teman saya teh, jadi pengen putar balik dulu. Tinggal 53 menit lagi atau sekitar 40 km. Ternyata GoPro modar, habis baterai dan powerbanknya juga habis. Lagi dicas dulu sebentar karena udah tinggal sejam lagi kan. Paling nge-record juga dikit-dikit aja tuh, dikontakin setengah. Bensin mah masih aman, ngurangin 2 bar. Ini nih ngeres tapi nggak ngapa-ngapain, kayak orang bingung cuy. Yos, baterai GoPro sudah penuh dan tepat jam 7.34 memasuki pusat kota Kendal, di depan alun-alunnya, dan selangkah lagi menuju kota Semarang, teman-teman. Sebenarnya udah tinggal tarik gas aja sih sampai ini mah, tapi dikarenakan check-in masih lama, masih jam 2, santai dulu nggak sih? Tadi juga nyantai dulu kan sambil nungguin baterai penuh. Cuman ngelamun doang, celingak-celinguk cuy. Kayak gini nih suasana pagi di kota Kendal. Izin melintas buat teman-teman kota Kendal. Salam kenal dari saya, Virgas. Kedua kalinya melintas ke sini. Waktu itu lintas ke sini berdua dengan Ebit waktu mau melakukan perjalanan ke Bali. Gimana nih teman-teman hari raya Lebaran? Apakah kalian merayakan dengan kemenangan atau merayakan dengan tekanan?
Karena tidak semua orang menjadikan hari Lebaran itu sebagai hari kemenangan ya. Kadang ada yang menjadikan bahwa Lebaran itu jadi hari tekanan dari berbagai pihak. Macam-macam tekanannya, ada tekanan ekonomi, mungkin tekanan suruh menikah, atau tekanan apa lagi ya, banyak lah. Setiap orang punya tekanan hidup masing-masing. Nah, kadang di hari raya Lebaran ini, dimana momen kumpul-kumpul keluarga, biasanya meledak lah di situ. Kayak ditanya kapan nikah, kapan sukses. Ya, semoga Lebaran kali ini menjadi Lebaran yang menyenangkan buat kalian. Kalau buat saya sendiri, ada deh. Kalau kalian melakukan perjalanan ke Semarang dari Bandung via jalur normal, yaitu lewat ke Sumedang, kemudian tembus di Palimanan, jarak tempuhnya kalau nggak macet tuh 8 jam udah bisa sampai Semarang, teman-teman. Karena saya pernah melakukan perjalanan dari Semarang menuju Bandung via Pantura, hanya menempuh 8 jam saja udah tembus di Cileunyi di Bandung. Nanti rencananya besok juga saya mau ke Jogja. Semoga ada mood buat bikin konten ya dari Semarang ke Jogja. Kita cari dulu rutenya yang paling cepat dan menyenangkan lewat mana. Oke. Nanti saya lanjut di kota Semarang. Kontak. Alhamdulillah sampai juga di pusat kota Semarang, dimana ini adalah titik finish saya, teman-teman. Semoga di kota Semarang polisinya enggak galak, atau enggak polisi libur aja pak, mau Lebaran ya pak. Karena saya lagi pakai knalpot yang bronze. Ya beginilah teman-teman perjalanan kali ini. Saya mau menuju ke Simpang 5 dulu. Untuk apa? Untuk buat closingan deh. Sumpah ya, Semarang loh buat orang Bandung terutama. Ini jam 8:10. Mataharinya anjir. Padahal ini udah full protektor, kerasa banget. Gila. Ini sekarang saya berada di Jalan Pandanaran, yaitu pusat kota, teman-teman. Di depan pusat oleh-oleh, dan titik ikoniknya ada di Simpang 5. Dan juga ini nih, Lawang Sewu. Wisata wisata mistis mungkin bisa dibilangnya. Buat anak-anak milenial pasti tahu tragedi penampakan di Trans 7 Uji Nyali, sempat viral mengguncangkan Indonesia pada saat itu. Seperti ini Lawang Sewu, teman-teman. Info kegiatan di Semarang enaknya ngapain nih nanti malam? Sore kalau udah bangun nyari bukaan lah, kalau nggak mager ya. Kalau mager ya GoFood aja biar cepat. Sampai penginapan, mandi, pindahin file, tidur dulu. Ntar semalaman langsung coba ngedit, kayak gitu kayaknya. Tata kota lebih enak daripada Bandung sih. Kelihatan lebih bersih, lebih rapi menurut saya pribadi ya. Semarang oke banget dibandingkan dengan Bandung yang sudah semakin tidak karuan. Yes, akhirnya sampai di titik nolnya di sini, bukan ya, Semarang? Ya, intinya mah sampai di Simpang 5 Semarang. Saatnya saya berpisah. Sampai berjumpa di video selanjutnya, teman-teman.
Terima kasih buat teman-teman. Ya, begitulah perjalanan saya dari Bandung menuju Semarang via Cikampek dan full Panturaan. Alhamdulillah lancar, cuaca cerah, hujan cuman di Bandung sampai ke Purwakarta, selebihnya aman jaya. Dan sekarang saya sudah sampai di Semarang. Kalau dibilang capek, jelas capek teman-teman, tapi namanya perjalanan yang dinikmati ya kebayar lah ya. Ya udah kayak gitu aja teman-teman. Selesai video perjalanan kali ini. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya minta maaf karena mungkin ada kata-kata yang kurang enak didengar atau kata-kata yang menyinggung. Saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Minal aizin wal faizin. Semoga lebaran kalian menyenangkan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu teman-teman. Jangan lupa di like ya. Udah 3 keliling ini coy. Closingan jelek pula, anjing lah.